Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم فصل وسلم وبارك ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العلي العظيم. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Segala puji bagi Allah senantiasa yang melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua, yang telah menjadikan kita umat Islam sebagai umat yang satu, agar kita senantiasa merasa sebagai saudara dan peduli terhadap saudara seiman dimanapun mereka berada. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah dengan aman dan dengan ketenangan. Sementara sebagian saudara kita di belahan bumi yang lain, terkhusus wabil khusus di bumi Palestina, setiap saat mereka merasakan tekanan dan ancaman dan mara bahaya.
akibat situasi konflik dengan penjajah Israel yang kian hari semakin memanas. Maka untuk itu marilah sama-sama kita syukuri anugerah yang masih bisa kita nikmati hari ini. Seraya kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha sekuat tenaga agar kita bisa tetap istiqamah berada di jalan yang selalu diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ayat pertama dalam surat Al-Isra di dalam Al-Quran mengingatkan kembali kepada kita bahwasanya Masjidil Aqsa adalah masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dipilih Allah sebagai tempat Isra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadi titik tolak Mi'raj beliau berjumpa dengan Sang Maha Rahman. Tempat yang di sekitarnya juga diberkahi dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang terjadi pada hari ini dan saat ini? Saat ini proyek-proyek Yahudiisasi di Al-Quds, kota di mana Masjidil Aqsa berada, semakin gencar dilakukan oleh Zionis Israel. Sejumlah masjid-masjid dibongkar, ada yang dibakar, dan Masjidil Aqsa hendak diruntuhkan dengan langkah pertama mereka berupa penggalian terowongan di dalamnya yang semakin hari semakin meluas saja. Rumah-rumah diledakkan, seluruh kehidupan yang ada di sana semakin hari semakin mencekam. Dimulai dari serangan yang diluncurkan terhadap saudara-saudara kita saat mereka melaksanakan ibadah salat tarawih berjamaah pada pertengahan bulan Ramadan kemarin hingga sampai sekarang ini. Tentara Zionis Israel berusaha menyerbu Masjidil Aqsa dan terus-menerus meluncurkan roket-roket yang menyeramkan dan mematikan. Bentrok tak terhindarkan karena umat muslim di Al-Quds tak rela Masjidil Aqsa dinodai. Ratusan orang terluka dan meninggal dunia. Tetapi banyak negeri muslim yang mereka semua hanya diam saja tanpa kata dan tanpa suara. Sepekan terakhir ini Israel kembali membantai muslim-muslim yang ada di Palestina. Negara Yahudi itu membombardir Gaza dengan serangan udara, mengerahkan pesawat tempur F-16 hingga pesawat-pesawat drone yang tak berawak. Tidak terhitung sudah begitu banyak warga sipil Palestina yang gugur akibat serangan itu, termasuk anak-anak balita dan juga manula. Jamaah sidang Jumat Masjid Jami'al Ittihad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini bukan masalah bagi negara Palestina semata. Ini menjadi PR bagi kita semua sebagai saudara seiman bagi mereka. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Sahihul Bukhari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'mina lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'daha ba'dha." Sesungguhnya seorang mukmin dan juga dengan mukmin yang lain seperti satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Menguatkan saat mereka lemah, membantu saat mereka membutuhkan, menjadi penenang saat mereka merasa ketakutan adalah tugas kita sebagai saudara seiman. Mungkin saat ini kita memang tidak bisa ikut berperang bersama mereka mengangkat senjata di negeri Palestina. Tapi bukan berarti tak ada kemampuan yang bisa kita lakukan dari negeri kita tercinta ini. Jihad bukan hanya tentang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat jihad 41 kali diulang-ulang oleh Allah di dalam Al-Quran. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 41 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim.
infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'malun. Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa senang maupun merasa susah, dalam keadaan ringan maupun dalam keadaan berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bahwasanya yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ma'asyiral muslimin, jelas sekali Allah terangkan kepada kita begitu banyak jihad-jihad yang dapat kita lakukan selaras lurus dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat tersebut, yaitu di antaranya adalah mengulurkan bantuan dana yang kita miliki pun merupakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam keadaan sempit maupun lapang, jihad dalam keadaan sempit maupun lapang merupakan dengan harta dan merupakan tanda takwa daripada pesan Ramadan yang 1 bulan penuh kemarin kita laksanakan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menerangkan ciri-ciri daripada orang yang bertakwa, di antaranya adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang menafkahkan, orang-orang yang menginfakkan, mengeluarkan hartanya baik dalam keadaan sempit maupun lapang. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Jihad selanjutnya adalah jihad dalam pendidikan. Ajarkan pada anak-anak keturunan kita, generasi muda dan keluarga kita yang kita cintai, menanamkan kecintaan pada Masjidil Aqsa, tanah suci ketiga daripada bumi Palestina. Ajarkan pada mereka bahawa kiblat pertama adalah Masjidil Aqsa. Ajarkan kepada mereka bahawa mencintai Masjidil Aqsa adalah akidah kaum muslimin. Ajarkan pada mereka bahawa mencintai Masjidil Aqsa merupakan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan pada mereka bahawa menjaga dan melindungi Masjidil Aqsa adalah kewajiban dan amanah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jihad selanjutnya yang dapat kita laksanakan untuk membantu meringankan beban saudara-saudara kita yang saat ini berada di Palestina adalah dengan melangitkan doa-doa. Sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa adalah senjata. Doa adalah perisai bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan apabila ada hambaku bertanya tentang diriku, katakan bahwasanya aku ini dekat dengan mereka. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku siap memberikan, aku siap menurunkan apapun yang mereka pinta dan yang mereka inginkan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Begitu banyak jihad yang dapat kita lakukan dari sini, maka marilah sama-sama kita berjihad, pertaruhkan seluruh jiwa raga, harta benda dan doa yang kita munajatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jihad dengan seluruh kemampuan yang kita punya untuk saudara-saudara kita di Palestina, seiring dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala memperteguh keimanan mereka, memperkuat persatuan umat Islam di seluruh dunia untuk membela negara Islam dimanapun berada, dan juga dengan harapan semoga Allah menghancurkan siapapun yang ingin menghancurkan Islam, semoga Allah menghinakan siapapun yang ingin menghinakan Islam. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.
بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالدكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه من بعده. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله فيما أمر وانتهوا فيما نهى وزجر، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدة، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن من بلادنا إندونيسيا خاصة ومن سائر البلدان المسلمين أجمعين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.